perkembangan ekonomi dari tahun 2020 kemarin sampai tahun 2022 ini, dari Dirjen Perdagangan di Indonesia itu dikatakan kalau pertumbuhan ekonomi itu 5,02%-nya telah dikembang, salah satunya karena waralaba. Nah, oleh karena itu, aku dan Salwa di sini dari tim Bangawe akan mempresentasikan terkait dengan waralaba. Ini terkait apa aja yang nanti akan dibahas selama beberapa waktu ke depan. Jadi sebenarnya waralaba itu tuh apa sih? Jadi kalau waralaba itu adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan ataupun badan usaha terkait dengan sistem bisnis dengan suatu ciri khas usaha yang terbukti sudah memberikan manfaat, juga dapat menghasilkan dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan suatu perjanjian waralaba. Nah, dasar hukumnya pengaturan terkait waralaba itu saat ini ada dua, yaitu ada PP 42/2007 tentang waralaba sama Permendagri nomor 71 tahun 2017. Para pihak dalam perjanjian waralaba itu ada franchiser atau pemberi waralaba, ada franchisee atau penerima waralaba, ada pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan. Nah, pemberi waralaba itu siapa atau franchiser? Pemberi waralaba itu orang yang memiliki bentuk usahanya. Jadi orang yang memiliki bentuk usahanya ini, orang yang memiliki usahanya memberikan waralaba kepada orang lain. Orang lainnya itu siapa? Adalah si penerima waralaba. Nanti penerima waralaba ini akan bisa menggunakan suatu sistem bisnis yang dikasih sama pemberi waralaba. Terus bedanya apa sama pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan? Di sini pemberi waralaba itu memiliki hak untuk menunjuk orang lain, yaitu pemberi waralaba lanjutan, supaya pemberi waralaba lanjutan ini bisa menunjuk orang lain juga supaya bisa menggunakan suatu sistem bisnis ya dari si pemberi waralaba itu sendiri. Dikasihnya ke siapa? Ke penerima waralaba lanjutan. Karakteristik waralaba itu yang pertama adalah exclusive right. Maksudnya di sini adalah jadi franchiser ini memberikan exclusive right atau hak kekayaan intelektual kepada si penerima waralaba. Yang kedua, pemberian izinnya itu si waralabanya ini bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu. Berapa lama itu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara franchiser dengan franchisee. Yang ketiga, perjanjiannya itu untuk wilayah tertentu. Wilayah tertentunya itu di mana aja sih? Itu juga sama ditentukan dalam perjanjian waralabanya itu sendiri. Royalti maksudnya adalah jadi penerima waralaba ini tadi kan sudah mendapatkan exclusive right. Dia sudah memiliki izin untuk menggunakan itu dalam waktu tertentu untuk wilayah tertentu juga. Makanya franchisee ini wajib membayarkan suatu royalti kepada franchiser. Kemudian seluruh biaya yang keluar dari perjanjian waralabanya itu menjadi tanggungan dari franchise. Bentuk waralaba yang pertama ada product and trade franchise, yang kedua ada manufacturing franchise, sama yang ketiga ada business format franchise. Maksudnya itu apa? Kalau product and trade franchise ini, jadi nanti si penerima waralabanya ini fungsinya hampir sama, jadi dia akan mendistribusikan produk dari pemberi waralabanya itu sendiri. Misalnya apa? Shell, pom bensin itu tuh jadi nanti si penerima waralabanya yang akan mendistribusikan si bensin ini atas nama Shell. Kemudian manufacturing franchise, di mana penerima waralabanya ini juga memiliki izin untuk melakukan produksi atas produk yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Contohnya Coca-Cola atau Fanta. Dan bisnis format franchise ini terkait dengan sistem bisnis dari suatu usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba itu diberikan kepada dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Contohnya dalam industri fast food. Kriteria waralaba itu yang pertama adalah ciri khas usaha. Seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa waralaba si pemilik dari waralaba itu harus memiliki suatu ciri khas usaha tertentu dari suatu bisnisnya. Yang kedua, bisnisnya itu harus terbukti sudah memberikan keuntungan. Dibuktikan dari apa?
dari PP 42 2007 itu disebutkan bahwa memberi keuntungan di sini maksudnya adalah setidaknya usaha bisnisnya ini harus sudah berjalan minimal 5 tahun dan terbukti menghasilkan. Yang ketiga, usaha waralabanya ini sudah memiliki SOP, kemudian mudah diajarkan dan diaplikasikan, dan pemberi waralabanya ini harus memberikan bimbingan kepada penerima waralaba. Maksudnya bimbingan ini adalah adanya dukungan yang berkesinambungan dari pemberi waralaba dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, juga promosi secara terus-menerus. Yang terakhir adalah adanya hak kekayaan intelektual dari pemberi waralaba yang diberikan kepada penerima waralaba. Contohnya bisa merah, hak cipta, paten. Langkah-langkah dalam melakukan waralaba. Jadi yang pertama, pemberi waralaba ini sebelum melakukan penawaran kepada penerima waralaba, dia itu harus memiliki yang namanya prospektus waralaba. Mungkin ini tuh bisa disebut kayak company profile-nya dari suatu sistem usaha. Nah, prospektus waralabanya ini harus dilakukan pendaftaran dulu. Nah, setelah dilakukannya pendaftaran oleh pemberi waralaba atas prospektusnya, pemberi waralaba akan mendapatkan suatu STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, kemudian sebelum dilakukannya perjanjian, prospektusnya ini diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dari di situ nanti penerima waralaba akan melakukan review terhadap prospektusnya, kemudian dilakukanlah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Nah, setelah adanya penandatanganan perjanjian, penerima waralaba juga punya kewajiban untuk melakukan pendaftaran atas perjanjiannya tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan STPW juga. Jadi nanti STPW ini dimiliki oleh dua pihak, yang satu pemberi waralaba, satu lagi penerima waralaba. Pemberi waralaba dapat STPW atas pendaftaran prospektus waralaba, penerima waralabanya mendapatkan STPW atas pendaftaran perjanjian waralaba. Kemudian ada hak dan kewajiban dari pemberi dan atau pemberi waralaba lanjutan. Yang pertama adalah prospektus penawaran waralaba. Kembali lagi baru disebutkan tadi sebelumnya bahwa pemberi waralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan ini sebelum melakukan penandatanganan perjanjian dengan penerima waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralabanya terlebih dahulu. Kemudian harus dilakukannya suatu pembinaan kepada penerima dan atau penerima waralaba lanjutan, yaitu dalam berupa pendidikan dan pelatihan mengenai sistem manajemen pengelolaan waralaba, memberikan bimbingan operasional manajemen. Jose William. Salah satu hak kewajibannya kan dari penerima waralaba tuh ada yang kompetitor ya. Misalnya dalam beberapa wilayah cuma boleh berapa cabang. Nah, gimana deh kalau misalnya pengaturannya itu tuh tergantung di perjanjian atau emang di undang-undang sendiri mengatur? Karena kayak kita bisa lihat mixway itu bisa lihat tiap 2 kilo, 3 kilo pasti ada kan. Dan jadi kalau dalam peraturan itu sendiri itu sebenarnya tidak diatur ya terkait dengan wilayah itu tuh maksimal dalam radius berapa kilometer atau berapa meter itu satu kegiatan usaha tidak boleh ada satu kegiatan usaha yang sama. Jadi balik lagi terkait dengan pengaturan wilayah itu masing-masing ada di perjanjian antara si pemberi waralaba dengan penerima waralaba itu. berarti kalau misalnya gue pengen buka cabang mixway gitu kan dia banyak banget kan, tiap 2 kilo, 3 kilo bisa ketemu. Itu bisa kita minta ini nggak sih? Kan salah satu hak dari penerima waralaba juga kan. Kita bisa minta nggak itu supaya mungkin cabangnya lebih jauh lagi radiusnya. Kalau misalnya terkait dengan itu mungkin bisa dalam proses perjanjiannya itu kan nanti penerima waralaba untuk menegosiasikan terkait dengan radius wilayah yang masih terkait dengan kegiatan usaha itu sendiri. Untuk saya dalam wilayah itu dan antara penerima waralaba ini sama yang lainnya itu harusnya berapa kilo. Lanjut. Kalau nanya, kan tadi kan dikenal istilah penerima waralaba, penerima pemberian. Nah, misalkan nih ada pemberi waralaba kan ngasih ke orang nih, terus habis itu si penerimanya ini misalkan kayak melakukan PMH deh,
yang dilakukan oleh franchisee selama PMH atau kontraknya itu berada di luar dari hal-hal yang telah diperjanjikan oleh mereka berdua. Pun juga kalau misalnya PMH atau kontrak itu dilakukan di luar dari SOP yang telah diberikan oleh franchisee kepada franchisee. Apa iya benar? Kalau misalnya Inul misalnya, pegawai Inul karaoke misalnya, itu kan franchise juga. Tiba-tiba ada melakukan, karena ini ada kasusnya Yamaha. Oh. Yamaha, klien kita adalah Yamaha. Yamaha itu kan punya sekolah musik. Yes. Sekolah musiknya itu kemudian difranchise-kan. Jadi masing-masing sekolah musik itu punya franchisee-nya sendiri, ya, punya pemiliknya sendiri. Nah, salah satu gurunya itu diduga melecehkan anak kecil. Diduga. Pertanyaannya adalah bagi orang tua murid, boleh nggak dia menggugat Yamaha Musik? Franchisor. Kalau jadi kan Yamaha Musik selaku franchisor itu telah memiliki terkait dengan syarat-syarat SOP-nya juga, SOP-nya terus harusnya sudah pasti juga Yamaha Musik ini punya kriteria tersendiri terkait dengan pegawai yang bisa dipekerjakan di usaha tersebut. Nah, kalau misalnya memang sampai sih ternyata gurunya ini melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, berarti kan dia sudah melanggar ketentuan yang menjadi kriteria dari yang sudah diberikan oleh franchisor-nya. Berarti kalau seperti itu sih, sepemahaman saya adalah Yamaha Musik sebagai franchisor ini sudah tidak bisa bertanggung jawab atas yang dilakukan oleh gurunya itu. Jadi yang bertanggung jawab adalah franchisee-nya. Karena kan secara hubungannya juga tidak langsung antara franchisor Yamaha Musik dengan gurunya, tapi yang memiliki hubungan untuk pekerjaannya adalah si guru itu sama si franchisee dari Yamaha Musik. Gimana kalau gurunya direkrut oleh franchisor? Kalau gurunya, Karena kan banyak. Misalnya Yamaha, dia kan sekolah musik. Tentu saja sekolah guru yang direkrut itu kan belum tentu direkrut oleh franchisee kan. Tentu saja justru kenapa orang mau ambil sekolah musik Yamaha, karena dia pengen guru-gurunya itu punya kualitas sekualitas Yamaha Musik. Nah, berarti asumsinya guru-guru itu kan direkrut oleh Yamaha Musik dong, Yamaha Musik Indonesia. Pertanyaannya, kalau guru itu direkrut oleh Yamaha Musik Indonesia, apakah bisa dimintai pertanggungjawaban? kalau menurut saya bisa dimintai kalau misalnya gurunya ini ternyata direktur Yamaha Musik Indonesia selalu franchising-nya langsung, itu kan bisa digugat, bisa diminta pertanggungjawabannya ada sih Yamaha Musik Indonesia itu sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar ini strict liability. Strict liability. Vicarious liability. Tapi kan Yamaha Musik Indonesia bukan pemberi kerja. Pemberi kerjanya kan tetap franchisee. Tapi yang merekrutnya itu kan Yamaha Musik Indonesia. Iya, merekrut itu kan dalam arti adalah melakukan seleksi, memberikan training, pendidikan, evaluasi, sampai dengan sertifikasi. Tapi kan dia tetap pegawainya pegawai franchise. Oke, saya boleh bantu jawab Pak? Ya. Mungkin sepengetahuan saya di vicarious liability itu kriterianya tuh ada terkait majikan dan bawahan ya. Nah, mungkin dalam kasus ini memang Yamaha Indonesia yang yang merekrut pegawai tersebut. Namun Yamaha nggak punya posisinya bukan sebagai majikan di situ, bukan sebagai atasan. Jadi menurut saya nggak bisa kalau misalkan mau digugatnya itu ke Yamaha-nya langsung, gitu Pak. Jadi nggak bisa. Nggak bisa karena kriteria di dalam vicarious liability-nya antara majikan dan atasan. Sedangkan di situ Yamaha bukan sebagai majikan daripada pegawai tersebut. Nah, berarti kan ada dua pendapat yang berbeda dong. John ngomong bisa, nggak bisa. Salwa ngomong bisa. Nah, menurut yang lain gimana nih? Siapa ya yang
Bantuin Salma dong kok. Jangan kok. Iya. Kalau saya sih Pak Segi, Ya. sebenarnya sih kalau misalkan hal itu kembali lagi sih menurut Bisa diberikan juga dalam suatu franchise, tetapi dalam praktiknya memang yang sering kali diberikan kepada kampanye itu adalah si merek itu sendiri. Bang izin mau nanya bang. Deborah bang, bang Deborah bang. Deborah. Ladies first. Ladies first. Hargain. Siap. Aku lagi sedikit. Enggak ada. Soalnya aku mau nanya, dalam hubungan antara franchisee sama franchisor itu, apakah ada semacam perjanjian kerahasiaan terkait menunya atau resep-resep makanannya? Untuk terkait dengan itu sangat dimungkinkan untuk dimasukkan klausul terkait dengan menu atau kerahasiaan di dalam suatu perjanjiannya, karena kan setahu aku ada juga regulasi yang mengatur kalau misalnya franchisor sama franchisee terus hubungan perjanjiannya udah beres nih. Nah nanti dalam beberapa waktu ke depan itu aku lupa tapi peraturan dari mana, tapi setahu aku ada peraturan bahwa si franchisee ini setelah dia selesai melakukan waralabanya ini, dia tidak boleh membuat suatu usaha yang sama kayak si franchisee. Jadi untuk terkait dengan kerahasiaan itu sangat dimungkinkan untuk dituangkan dalam si perjanjian waralaba. Kalau bentuk usaha yang sama kayak lu maksud itu, apakah meliputi misalkan dia franchise makanan, itu sampai ke menu-menunya sama komposisinya, itu apakah didaftarkan sebagai bentuk kerahasiaan atau bagaimana? Karena kan sulit untuk mengukurnya nanti ketika dia buka jiplak lagi menunya, dia anggaplah dia brandingnya jauh banget, tapi dari segi komposisi makanan dia benar-benar sama. Itu pertanggungjawabannya apakah bisa dituntut sama si franchisor awal atau gimana? Kalau terkait dengan komposisi masakan, sorry boleh bilang nggak pertanyaan? Nih, misalkan tadi kayak lo bilang kan dia untuk, misalkan gue yang tanda tangan perjanjian sama lo, udah gitu di perjanjian itu aku nggak boleh buka usaha yang sama. Tapi kalau aku buka usaha yang sama dengan branding yang jauh berbeda, tapi komposisi makannya benar-benar sama, itu apakah menyalahi aturan? Karena kan tolak hukumnya susah. Kita ngitung dari misalkan perusahaan donat nih, kita bikin franchise donat. Komposisi makanannya itu apakah didaftarkan, menunya, racikannya, gimana? Setahu aku kalau misalnya itu kan masuk ke bisa jadi ke rahasia dagang ya, Bang. Nah itu tuh setahu aku rahasia dagang itu tuh tidak didaftarkan ke hakim. Berarti Jadi boleh? yang mengetahui terkait dengan si rahasia dagang itu hanya orang-orang tertentu yang ada di dalam bisnis usahanya itu. Jadi kalau misalnya resepnya ini bocor gitu kan, jadi bisa diminta pertanggungnya kepada salah satu orang yang masih tahu terkait dengan rahasia. Berarti bisa diminta pertanggungjawaban. Iya. Izin jawab. Coba ya, kalau menurut gue, jadi pertama yang ada di klausul antara franchisor dan franchisee itu biasanya memang pasti ngatur soal kerahasiaan, karena salah satu esensi dari franchise itu adalah know-how. Know-how itu cara kerja dari suatu franchisor. Contoh McD, gimana caranya McD itu bisa sangat efisien dalam operasional dapurnya, gimana alat-alatnya itu sangat baik supaya bisa mengulas minyak-minyak atau efisiensi minyak. Jadi kalau misalkan dia ngebuka cabang lagi, itu kan otomatis dia akan ngasih tahu cara kerjanya, know-how itu ke karyawannya, dan itu berpotensi untuk melanggar kerahasiaan tadi. Dan just to make things clear, rahasia dagang itu emang gak didaftarkan sifatnya karena between kontraktual. Itu satu. Kedua, apa ya tadi gue ngomong? Bukan. Apa tadi pertanyaannya coba? Gue tadi mau satu lagi. bocor. Cara Pertanggungjawabannya itu gimana kalau misalkan gue Oh iya benar. Jadi salah satu juga yang esensial buat di perjanjian franchise itu ada namanya klausul non-compete. Non-kompetisi itu ketika dia melepas haknya dari
franchisor, dia nggak boleh memperlakukan atau mengadakan bisnis yang sama atau yang bisa berpotensi untuk mempersaingi bisnis franchisor. Jadi nanti untuk jangka waktu misalkan 5 tahun sejak perjanjian franchise berakhir, kayak gitu. Itu hanya bentuk usahanya atau sampai meliputi ke Bentuk usaha itu kan nanti dia pasti ada kegiatan usahanya kan. Di anggaran dasar tuh semua PT ada kegiatan usahanya, dia ngebangun PT itu untuk ngejalanin usaha apa. Kalau misalkan dia ngejalanin dalam bidang yang sama, berarti itu suatu bentuk pelanggaran. oh, meskipun nanti dia jual makanan yang agak berbeda gitu, itu tetap bisa. Kalau Diminta sebenarnya bertanggung jawab. konsepnya apakah dia bisa mempersaingi atau enggak? Enggak, jadi kalau awalnya adalah dia ambil franchise jualan donat, setelah itu dia cabut, dia jualan somai, nggak masalah. Iya, karena nggak saingan. Jangan sama-sama jual donat. Terus nih, yang gue mau tanyain, itu apakah ke pribadi dia sendiri atau sampai ke misalkan dia punya istri, istrinya boleh nggak buka? Karena kan perjanjiannya ditandatangani sama dia doang. Maksud gua, Kalau menurut gua sih itu bisa ditelusuri nggak, bang? Tergantung bunyi non-compete clause-nya sih. Tapi enggak sih menurut gua. Kan bisa aja ngikat keluar. Tapi kan emang suami sama istri kan udah berbeda ini, beda kepribadian. Beda apa sih? Ya beda subjek hukum, beda subjek. Ngerti, tapi kan semua jadi satu. Iya sih, ketika nggak ada prenup. Ketika nggak ada prenup, bisa-bisa aja. Iya sih. Lagi nggak kan? Udah, berarti tergantung perjanjiannya kan? Tetap tergantung perjanjian. Cuman kan Kar, balik lagi kalau apa ya anggaplah makanan atau minuman besar gitu mereknya franchise, si franchisee-nya ini juga biasanya nggak akan tahu detail soal resep dan segala macam. Iya. Mereka pasti akan disuplai doang. Mereka taunya gimana cara masaknya. Oke, masak 3 menit sajiin ke customer gitu. Tapi mereka nggak akan tahu cara pembuatan bahan mentahnya itu gimana supaya bisa diolah. Itulah yang dijaga, dan itu yang nggak akan didaftarin juga sama si franchiser, supaya menghindari kebuka ke khalayak umum mengenai resep. Itu tambahannya sih sedikit. Lagi apa? Ya. Kok habis? Ini mau lanjutin pertanyaan yang tadi. Pernyataan tapi jadi pernyataan, bang. Iya. Pernyataan jadi pertanyaan. Pernyataan jadi pertanyaan. Karena kan tadi ada yang bilang boleh tuh. Kalau boleh apa dasarnya gitu? Tapi kan tadi Bang Rigo yang pilotnya perusahaannya berarti kan PT gitu kan, berarti Induknya nggak ada sih. yang diusahakan itu salah satu kegiatan usahanya gitu kan. Kegiatan usahanya ini kan beda sama perusahaan itu gitu. Jadi Perusahaan itu yang mana? perusahaan yang pilot Perusahaan inti. iya yang pilot Ya tapi kan franchise-nya tetap pakai nama perusahaan dia, berarti nggak boleh dong harusnya. Kan dia perusahaan ini udah dinyatakan pilot, masa dia tetap berjalan di induk-induk bawahnya? Tapi kan nama usahanya beda sama misalnya nanti bang nama usahanya beda sama nama perusahaan ini. Nama usaha beda dengan nama perusahaan. Kegiatan usahanya. Franchise kan satu nama. Iya sih benar maksudnya. Ini. Udah awal. Waduh dong, baik ini bareng. Salwa, mau nanya Salwa. Itu nanyanya tuh. Sama ini. Iya, tadi pertanyaan yang aku tadi menyambung yang pertanyaan aku tadi. Kalau kamu nggak tahu, boleh kamu nuker ke tim. Kamu boleh tanya ke Anak lo kasihan. Ayo bang, ini bang. Lu jangan nanya susah-susah bang. Jangan nanya susah-susah bang. Ini susah-susah. Ini penasaran bang. Penasaran aja bang. Jadi gini, kan ini konsepnya tadi Salwa bahasnya waralaba franchise. Ketika di induk perusahaan dinyatakan pilot bang, boleh nggak si franchise ini tetap menggunakan perusahaan dia untuk berusaha karena
kontraknya belum habis, tapi induk perusahaannya sudah pilot. Franchisornya. Iya, sudah pilot. Nah, boleh nggak yang franchising-nya tetap menjalankan operasi? Logikanya sih mestinya masih bisa ya. Soalnya kan asetnya kan nggak terikat. Bukan itu masuk ke